teman-teman semua untuk sama-sama membacakan visi dan misi dari agensi kita. Teman-teman bacanya di dalam hati, kalau mau keluarin suaranya juga boleh on-kan video unmute, terus on-kan videonya ya teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama baca. Visi kita adalah menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Misi mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Oke, nah teman-teman, kita bergabung di Mercy Agency. Jadi Mercy ini nggak sembarangan dipilih oleh BP founder kita Ko Hui Bing ya, tetapi Mercy ini mempunyai makna yang sangat mantap sekali untuk kita sebagai tenaga pemasaran di Mercy Agency. M-nya itu mewakili militan, jadi kita itu agresif, maju terus serta pantang menyerah. E-nya energi, penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luas. R-nya untuk rapid, lincah, cepat, tangkas. Jadi kita itu nggak pernah menunda ya teman-teman. C-nya itu untuk careful dan careful, hati-hati, telaten, serta penuh perhatian. Y-nya untuk yen, minat tinggi, kemauan keras, serta ambisi besar. Nah, sementara untuk agensi kita, Mercy ini memiliki makna moral milioner. Jadi agensi kita itu mendidik agent dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Excellent expert membimbing agent dan leader menjadi pakar asuransi yang ulung, unggul, dan berkualitas tinggi. Risk leader menjadikan agent dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya akan pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Competent communicator menciptakan agent dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Y-nya youngster, menuntun agent dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Nah, teman-teman, berikut ada Januari Runner Contest. Jadi ini khusus untuk agent yang baru bergabung, produksi minimal 1 polis per bulan. Satu polis per bulan selama 3 bulan berturut-turut mulai dari Januari hingga Maret dengan total keseluruhan FYP 20 juta, maka teman new hire kita ini akan mendapatkan langsung 1 buah Aoki USB-C power bank 5000 mAh. Lalu ada Januari Runner Contest khusus untuk agent. Produksi minimal FYP 7,5 juta atau FYP 3 juta per polis dan melakukan pembayaran di bulan Januari serta issued di bulan Januari ini, maka teman-teman akan mendapatkan 1 buah sendok set dan juga menangkan lucky draw untuk produksi minimal 1 polis yang issued di bulan Januari. Nah, kupon lucky draw-nya ini hadiahnya banyak ya teman-teman. Ada JBL Flip, Blackstone G800 headset untuk gamers, InPods Pro Macaron headset, Viata Airboom earphone, serta Ultrasonic Aroma Humidifier. Nah, lalu untuk agensi kita sendiri, kita mempunyai Team Player Contest. Periode Januari hingga Maret 2021, hadiahnya itu sepeda lipat. Ketentuannya, perekrut minimal menghasilkan 1 polis per bulan dengan FYP 7,5 juta atau FYP 3 juta per polis. Total new hire direct minimal 4 sampai dengan 31 Maret 2021. Total produksi seluruh NH minimal FYP 150 juta. Lalu ada Amazing Recruiting Contest periode Januari 2021. Ketentuannya, perekrut menghasilkan 1 polis, new hire-nya juga menghasilkan 1 polis. Polis yang diperhitungkan itu minimal FYP 7,5 juta atau FYP 3 juta per polis dengan MPP 3 tahun ke atas. Hadiah untuk perekrutnya ada 1 set tempat makanan Kalista. Kemudian ada Rookie Contest periode Januari, ketentuannya menghasilkan FYP 7,5 juta
atau FYIP 3 juta serta lulus conversion, maka teman-teman akan mendapatkan hadiah stereo headphone JBL. Kemudian kontes stock police. Ketentuannya untuk semua produk minimal MPP 3 tahun dengan FYAP 7,5 juta atau FYIP 3 juta per polis. Pemenang minimal menghasilkan 8 polis. Bila jumlah polisnya sama, maka pemenang yang dihitung adalah pemenang dengan FYAP yang terbesar. Lalu ada kontes top FYAP. Ketentuannya sama ya teman-teman, berlaku untuk semua produk dengan MPP minimal 3 tahun serta FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta per polis. Pemenang minimal 2 polis dengan FYAP 50 juta. Bila FYAP-nya sama, maka pemenang dilihat dari jumlah polis yang terbanyak. Hadiahnya itu koper. Lalu ada Mercy Partnership Award. Nah, ini kontes dari cabang kita sendiri periode Januari hingga Desember 2021. Ketentuannya ini untuk berlaku untuk ABP ataupun BP secara direct team. Minimal FYAP direct team 75 juta per bulan, minimal 6 AA per bulan. Hadiahnya itu Certificate of Achievement, appreciation dinner night for every quartal winner. Yang ini buat pemenang yang selalu menang di tiap kuartal akan mendapatkan makan malam bersama serta cash 5 juta untuk teman-teman yang berhasil mencapai 4 kuartal berturut-turut. Nah, teman-teman, ini yang paling asik dari kantor pusat kita, yaitu crediting point produksi untuk bulan Januari 2021. Nama produknya itu Unit Link dengan rider IMCB. Crediting pointnya sebesar 130%, berlaku untuk rider IMCB X, semua rider IMCB X ya teman-teman, serta MPP-nya minimal 10 tahun. Lalu Sequis Super Protector Insurance, crediting point sebesar 120% dengan minimum FYAP 9 juta. Lalu Sequis EduPlan Insurance 120%, minimal FYAP juga sama 9 juta. Nah, khusus Millennium Gold Plus dihitung 100%. Jadi misalnya teman-teman kalau closing Unit Link dengan rider IMCB X0 dengan target premi 10 juta, creditingnya itu 130%, maka FYCP-nya dihitung jadi 13 juta. Jadi ini mempermudah kita semua untuk mencapai annual trip kita tahun ini. Lalu promo Q Smart Life di bulan ini ya teman-teman ya, masih ada NARB 20% serta quarterly bonus sampai dengan 35%. Jadi kalau teman-teman masih ada follow up nasabah-nasabah produk Q Smart Life, ayo lebih gencar lagi kita ajak mereka segera closing di bulan ini karena teman-teman masih mendapatkan kedua bonus ini. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi annual sales trip kita di tahun 2022, short trip kita itu ke Kyoto, Osaka. Jadi buat teman-teman agent, periode Januari hingga Desember ini cukup kumpulkan FYCP sebesar 300 juta, maka kita akan sama-sama berangkat ke Osaka. Lalu untuk long tripnya itu kita sama-sama berangkat ke Zurich. Jadi ini buat teman-teman agent cukup mengumpulkan FYCP sebesar 900 juta periode Januari hingga Desember 2021. Jadi masih ada waktu ya teman-teman ya, segera kita kejar. Nah, teman-teman, hari ini saya mengundang seorang ibu rumah tangga, single parent, sekaligus seorang kepala cabang otomotif untuk mengisi testimoni kita pada sore ini. Oke, Lin. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya saya undang Cileni. Aku panggilnya Cileni aja ya, Ci. Boleh, Lin. Ya. Thank you ya, Lin. Ya, halo Ci. Thank you teman-teman. Halo. Gimana kabarnya, Ci?
luar biasa. Luar biasa ya Ci ya. Oke Ci, ini saya lihat latar belakang Cileni kan seorang kepala cabang otomotif. Ya, benar. Kalau kepala cabang itu kan gajinya itu oke ya Ci ya. Jabatannya juga oke kepala cabang. Ibaratnya Ya, kalau di cabang itu Cici lah bosnya. iya, iya benar, Lin. Lalu gini Ci, apa yang memotivasi seorang Cileni Hmm, dengan jabatan seorang kepala cabang itu memilih untuk berbisnis di sirkuit Ci? Apa yang memotivasi Cici? oke, oke. Eh, jadi sebelum, oke Lin, thank you. Jadi sebelum saya join di sirkuit, ya Lin ya, sebenarnya saya sudah Hmm, memiliki beberapa polis asuransi gitu ya. Jadi saya sudah memiliki polis itu sejak usia masih sangat muda. Jadi waktu pertama saya mulai bekerja itu saya sudah mempunyai polis. Cuma polis yang saya dapatkan itu dari pihak bank konvensional. udah Jadi sadar asuransi ya Ci ya berarti ya. ya, jadi tujuan pertama saya punya polis itu dia kan ada tabungan berjangka. Jadi untuk biar disiplin menabung gitu. Jadi Iya disiplin Ci. menabung. Terus pada saya mengalami kemudian saya mengalami fase fase kehidupan di mana saya harus membuat suatu keputusan yang sangat tertantang di hidup saya di kehidupan fase kehidupan ini gitu kan. Di mana saya uh, harus menjadi seorang single parents gitu. Itu titiknya. Dengan status saya sebagai single parents, Lin, saya harus Ya Ci. merawat dua orang anak. Dan anak saya tuh pada saat itu masih sangat balita gitu. Ya. Jadi semua kebutuhan anak-anak saya ya, dan saya juga mau memastikan mereka itu mendapatkan yang terbaik ya, mendapatkan yang terbaik di masa depan khususnya pendidikan dan kebutuhan yang lainnya itu tidak berkurang apapun ya Iya seperti Ci. itu. Jadi karena saya memang udah mempunyai asuransi mindset dari sejak muda gitu. Jadi hal ini membuat saya ada mempunyai suatu kekhawatiran gitu. Saya punya suatu bagaimana jika sesuatu terjadi dengan saya gitu kan. Siapa yang akan membiayai semua kebutuhan anak-anak saya tersebut gitu ya. Dan mereka itu sama sekali tidak ada namanya hmm, suatu tempat untuk eh, yang diharapkan kan seperti itu. Jadi saya memutuskan saya yang mengunjungi bank gitu. Karena pada saat itu saya tidak mengenal agen asuransi. Saya belum mengenal agen asuransi gitu. Jadi yang saya percaya itu adalah pihak bank. Saya mendatangi bank yang kemarin saya waktu muda saya menabung di sana gitu. Jadi saya ambil gitu. Jadi tujuan pertamanya saya kan untuk proteksi saya kan gitu kan. Setelah saya ambil ada beberapa polis ya di bank gitu. Udah selesai gitu Lin, udah selesai gitu. Udah selesai. Tapi saya tidak tahu apa sih yang saya ambil, polisnya juga nggak pernah saya baca loh Lin. Yang penting saya sampaikan tujuannya ini gitu. Oke, dibuatkanlah semuanya. Saya bayar aja gitu tiap bulan di auto debit gitu. Jadi sampai suatu ketika saya ditelepon dan dicat oleh Ciratna. Gitu. Saya ditelepon oleh Ciratna untuk ngajak ketemu gitu, ya kan. Biasalah ya sepupu kan. Jadi kalau ngajak ketemu itu kan biasa kita kongko gitu kan. Ya udah kita ketemu di kantor saya. Pada saat itu kita ketemu di kantor. Saya masih sangat ingat dengan timing tersebut. Cirakna itu juga bersama dengan leadernya Kodedi. Jadi di sana disampaikan ini loh saya sekarang berbisnis di sirkuit gitu.
wah saya jadi apa ya, loh kok bisa gitu kebetulan gitu ya. Ini kesempatan saya dong untuk bisa Kesempatan. belajar gitu. Jadi saya memang disampaikan tuh bisnisnya, tapi yang saya dapat poinnya itu saya mau belajar loh. Saya mau belajar gitu, saya mau belajar dulu gitu kan. Karena saya ada beberapa polis. Ya udah, jadi diterangin adalah beberapa benefitnya. Oke, saya juga hitung-hitung ya udah deh, kalau saya ngambil, saya belajar, saya tahu, saya dapat untung kan lagi. Ya Dapat udah. untung. Jadi singkat ceritanya saya join gitu. Saya join. Jadi saya ikutin waktu kemarin itu kan masih ada training conversion gitu. Jadi di sana di training conversion itu saya mendapatkan sangat banyak gitu kan, pengertian yang selama ini saya tidak paham gitu kan. Jadi saya kembali setelah dari training pulang itu, selesai training saya langsung membuka polis saya. Saya review sendiri polis saya sendiri gitu kan. Ternyata setelah saya review ada beberapa polis yang sangat tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Jadi dari sana Kebutuhannya nggak sesuai ya Ci ya ya, berarti tidak ya. jadi salah satunya dengan apa istilah pemegang polis tertanggung. Jadi saya masih belum paham gitu. Yang penting kemarin polisnya ada nama saya, ya udah gitu kan. Tapi ternyata berbeda gitu. Jadi itu yang saya dapatkan, saya review terus untuk itu ternyata saya menemukan apa sih yang saya butuhkan. Jadi itu yang memutuskan. Terakhir saya juga setelah join, step berikutnya untuk mengenalin Sekwis, saya juga harus tahu dong menjadi nasabahnya. Step kedua saya menjadi nasabah Sekwis. Jadi bukan saya aja yang menjadi nasabah Sekwis, keluarga saya juga saya ajak mereka. Bahwasanya ini produknya seperti ini loh. Coba kalian lihat dulu apakah udah sesuai sama kebutuhan gitu. Saya aja seperti ini, saya bilang. Oke, jadi ternyata saya menjadi ada suatu pengalaman yang bisa saya mengajak orang itu mendapatkan proteksi itu sesuai keinginan mereka. Jadi saudara, family juga seperti itu. Jadi tahap step kedua saya adalah dapat mulai mendapatkan beberapa nasabah dari family utamanya. Gitu, Lin. Jadi Oke Ci, jadi yang memotivasi Cici itu adalah ketika Cici menjadi single parent, kemudian karena Cici pengen kasih yang terbaik ke anak-anak ya Ci ya. ya benar, Lin, Jadi ya benar. keputusan itu yang membuat Cici akhirnya join di bisnis Sekwis. Ya. Terus Ci, ini saya lihat Cici kan joinnya di 2015. Ya kan Ci? Ya Kenapa benar. tepatnya Cici memilih untuk menjadi seorang leader itu di tahun kelima ketika Cici join? Oke, Tahun nah. 2020 itu Cici mengejar level seorang leader. Kenapa Cici mau menjadi seorang leader sih? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya, Lin ya. Jadi sampai Iya. 5 tahun, kenapa saya menunda? Penasaran aku Ci, kenapa pas di tahun kelimanya Cici join ini akhirnya memilih dan memutuskan untuk menjadi leader? Ya, saya sampai harus menunda 5 tahun itu untuk sukses di bisnis ini ya, sangat disayangkan sih kok sekarang saya flashback gitu. Sayang ya Ci ya, maunya sangat dari kemarin disayangkan. ya Jadi Ci. harusnya ini juga jadi suatu masukan untuk teman-teman. Jangan seperti saya lagi ya, untuk nunggu 5 tahun kemudian baru mengambil keputusan untuk fokus di bisnis ini. Jadi kenapa 5 tahun sebelumnya saya belum fokus, karena saya masih di zona nyaman dengan kepadatan karir saya gitu. Jadi ya seperti yang tadi awal Lina sampaikan, kepala cabang itu ya income pasti ya nyaman lah ya kan. Wow Ci. Terus Ya. posisi juga ya kan, kita mau apa aja tinggal delegasikan aja gitu, apa yang kurang kan, seperti itu. Tapi singkat cerita, Lin, ternyata yang sudah saya jalanin sampai puluhan tahun. Saya di otomotif itu tepatnya itu mulainya sejak saya tamat sekolah. Tamat sekolahnya itu bukan kuliah, Lin, SMU gitu. Jadi 20 tahun, kurang lebih udah 20 tahun gitu kan. Jadi Udah lama semuanya ya Ci ya. berubah.
semuanya itu berubah seketika, tepatnya di bulan April 2020. Apa yang terjadi sih di bulan April 2020? Ya, itu adalah tepatnya kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Ya, kita dihadapkan dengan kondisi tersebut, di mana perusahaan saya yang bergerak di bidang otomotif ini mengalami penurunan omset yang sangat drastis sekali ya, hingga 60%. 60 sampai bisa mencapai 70%. Dan hal ini adalah suatu hal yang tidak terduga sama sekali gitu ya. Perusahaan juga sangat terpukul dengan kondisi seperti ini sampai harus mengambil kebijakan untuk mengurangi karyawan salah satunya, dan untuk karyawan-karyawan yang terbaik itu kita pertahankan tapi dengan adanya pengurangan income. Nah, itu tidak dialami level-level tertentu, termasuk semua level dan termasuk saya sebagai kepala cabangnya. Ya, saya juga mengalami hal tersebut. Berarti income Cici dipotong juga, Ci? Iya, benar, dipotong Ada juga. Jadi kan pengurangan juga. Oh. ya demi eksistensinya perusahaan kita kan gitu kan. Jadi kita mengalami hal tersebut. Jadi Berapa di tengah persen sih pengurangannya? pengurangan kita kurang lebih 20 sampai 25%. Wah, lumayan juga ya, Ci, ya, angkanya Ya, ya. ya besar. Padahal ini loh, pengeluaran kita itu apalagi dengan posisi kepala cabang yang tadi Lina bilang cukup wow gitu kan. Gajinya Pengeluaran wow. kita kan sebanding kan. Ya. Pengeluaran kita sebanding, jadi tuh pengeluaran nggak bisa di stop, Lin. Ya. Jadi pengeluaran nggak. Jadi di tengah ketidakpastian ini saya menjadi harus mencari suatu income tambahan. Jadi mencari income tambahan. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah saya mulai kembali melirik peluang bisnis di Setlist di 2020 ini. Gitu. Kenapa di 2020 ini saya baru memutuskan menjadi leader? Ya, dengan saya menjalani beberapa bulan, saya mendapatkan itu hanya saya produksi pribadi gitu. Nah, saya produksi pribadi itu di bulan 4, 5, 6 gitu ya. Jadi itu udah cukup bisa menutupin kekurangan income saya di bisnis saya. Saya benar-benar wow gitu. Benar-benar wow gitu mendapatkan ini benar-benar bisnis yang saya inginkan gitu. Berarti income selama Cici mulai aktif itu di 2020 ini lebih dari 25% itu dong, Ci? Mendekati lah, mendekati. Oh, mendekatin. Masih mendekatin. Itu saya produksi pribadi tuh masih mendekatin, Lin. Ini ada yang lebih seru. Oh, ya, ini ada yang lebih seru. Gak sabar aku, Ci. Ya. Jadi setelah itu saya di PRP lagi dengan leader. PRP lagi dengan leader, ini loh, ini ada kesempatan ini. Kamu bisa mendapatkan NARB ya, bonus recruiting 20%. Wow, 20%. Itu udah namanya passive income gitu. Udah kita ada aktifika, ada passive income 20%. Oh, keren. Jadi di sana saya mulai memikirkan gitu, tambahan passive income. Jadi saya mulai ada rekrutan gitu. Tapi itu masih 1 atau 2. Jadi setelah itu mereka udah berhasil mendapatkan passive income dari 20%, itu ternyata PRP lagi nih sama leader menyampaikan ini ada kontes loh katanya kan. Jadi ada belum sampai kontes, dikatakan kalau kamu promosi menjadi leader, kamu bisa menikmati passive income bukan 20 lagi, 45 katanya. Wow, 45. Jadi saya hitung-hitung 20. Ini 2 kali lipat aja 40. Ini 45 berarti lebih dari 2 kali lipat dong gitu.
sangat fantastis. Jadi untuk itu saya memutuskan saya mau siap menjadi leader. Karena dengan menjadi leader saya cukup dengan merekrut dan membina tim, dan saya akan mendapatkan namanya passive income itu tambahannya hingga 45%. Jadi itu Lin. Berarti untungnya Ci ya ada pandemi ya, makanya Cici akhirnya memutuskan untuk menjadi leader. Iya, membawa berkah ya Lin ya. Ya, pandemi yang membawa berkah. Terus Ci, Ya. jadi setelah memutuskan untuk menjadi seorang leader, apa yang Cici lakukan ini sehingga akhirnya bisa achieve target itu, Ci? Oke. Saya mulai mengupgrade diri saya gitu. Karena kenapa? Menjadi seorang leader itu saya kan harus membimbing tim saya kan. Saya harus membimbing tim, jadi saya mengikuti beberapa program yang dilakukan oleh cabang saya, oleh leader saya, itu adalah program BLP ya, namanya BLP Basic Leadership Training. Program-program, jadi saya ikutin ya. Terus saya setelah itu saya mulai ada kontes nih, ada kontes namanya kontes team player. Ya, saya kontes team player ini begitu diluncurkan, begitu disampaikan, saya langsung tertarik dengan, kan disuruh pilih nih waktu GID kan, saya langsung milih sepeda gitu kan, sepeda lipat gitu. Kenapa saya memilih sepeda lipat? Karena itu anak saya sudah mendapatkan, kemarin kan musim-musim goes gitu ya, jadi diminta beli gitu kan. Saya bilang nanti mama dapatkan yang gratis aja deh dari Sequis, kamu sabar ya. Saya bilang gitu. Jadi dari itu saya nggak mau malu dong kan, udah sampaikan ke anak seperti itu kan, jadi asik ditanya aja tiap bulan, mah udah dapat sepedanya, udah dapat. Jadi itu salah satu yang saya lakukan untuk achieve, dan kontes team player itu sangat bagus karena udah disusun begitu rapi ya target-targetnya, sehingga kita bisa achieve oleh mentor kita Pak Huiping. Jadi itu saya ikutin aja gitu. Dari sana saya mulai konsisten merekrut ya, udah itu membina. Kenapa kita rekrut aja dibiarin juga kan nggak mungkin kan. Saya harus membuat mereka itu berproduksi, karena itu baru dijadikan new hire. Tapi kalau rekrut ujian aja itu belum jadi new hire gitu. Benar sih. Jadi sampai di sana saya lakukan itu hingga Desember itu saya bisa achieve gitu. Terus yang istimewanya ya di rekrut ini saya juga benar-benar surprise ya. Saya kemarin kapan ya yang recruiter itu, saya masuk menjadi top recruiternya new hire Sequis hanya dengan mengikuti program yang diadakan oleh cabang dan kantor cabang dan cabang kita sendiri gitu. Itu sangat luar biasa sekali dukungannya. Oke, berarti Cici ikuti kontes team player aja ya, Ci ya? Iya, Lin. Ikut arahan juga berarti ya, Ci ya? Saya ikutin aja sistemnya. Oke. Ya, oke deh. Nah, Ci. Dan tidak pernah saya melewatkan namanya GID. Oke. Ci, boleh nggak bagikan pesan-pesan buat teman-teman kita yang hadir di Jimit sore ini, Ci? Oh, boleh banget, Lin. Okay. Boleh banget ya, Ci. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu, Lin, sama leader-leader saya. Oh, ke leader ya, ke leader-leader saya. Leader saya adalah Cirakna Kotoni. Jadi tepuk tangan dulu untuk leader saya. Jadi karena mereka support mereka, saya berhasil diantarkan hingga ke next level ABP, promosi ABP di 2021. Bukan hanya sampai di sana, saya juga berhasil menjadi top recruiter versi untuk new hire ya, dan itu juara satunya, Lin.
senasional. Bayangkan aja, Senasional. nama saya itu disaksikan dan didengarkan oleh para senior-senior di Zoom ya. Kayak 200-an lebih pesertanya ya. Terus diposting lagi ke sosmed, Instagram, semuanya luar biasa. Dan penghargaannya, saya sangat berterima kasih ya kepada leader saya dan mentor Pak Hui Bing juga tidak ketinggalan, dan semua tim teman-teman saya di Mercy 17. Itu Lid. Jadi ini pesan saya untuk teman-teman adalah bahwa orang gagal adalah orang yang tidak mau belajar dari orang-orang sukses. Dan ketika mereka terjatuh, tidak mau bangkit kembali. Keren, Ci. 2 jempol untuk Cici. Jadi saya mau ngajak nih teman-teman semua ya yang hari ini yang ikut Jimit untuk rajin-rajin ikut training yang diadakan kantor cabang khususnya seperti Jimit Sabtu ini, dan lalu training-training yang diadakan oleh masing-masing cabang, GID ya. Terus saya ingatkan kembali untuk selalu untuk selalu follow your leader and follow the system di Sequis gitu. Semuanya sudah tersedia di Sequis ya. Selalu konsultasikan apapun tantangan kita di lapangan ya kepada leader kita, karena leader kita akan selalu siap membantu teman-teman semuanya untuk mencapai impian dan goal-goal teman-teman semuanya ke arah yang lebih baik. Itu aja Lin pesan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Iya. Thank you Ci, sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi saya ingin ucapkan congratulations ya Ci, sudah achieve target mencapai level ABP di awal tahun ini. Sukses terus ya Ci. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sesi untuk kita memulai training kita hari ini. Ci, sorry ya tadi terputus Ci. Oke, thank you Ci Leni. Nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, teman-teman. Ya, oke Ci. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita mulai training kita sore ini dengan tema New Sequis New Me yang akan dibawakan oleh BP Mercy 17, yaitu Ci Ratnawati. Hai Ci. Halo Lin. Mana Ci Ratna? Oke, halo. Ya, dengar? Halo Ci. Udah dengar Ci. Thank you ya Lin, kesempatannya luar biasa sekali dari Nuleni hari ini. Sesuai banget dengan topik yang ingin saya bawakan ya. Jadi sudah bersambut ya dengan testimoni kita hari ini. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya Sequis meluncurkan new scam yang baru itu di Oktober. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, aku stop ya Ci. Oke. Oke Ci. Oke. Sudah munculin? Sudah. Bentar Ci, belum oh ya, sudah. Oke. Sudah Ci. Ci, suara Cici agak kecil Ci. Oke. Ini aja lebih jelas Lin? Nah, ini udah jelas Ci. Oke, jadi saya pakai speaker ya. Ya. Oke, thank you sekali lagi buat Lina atas kesempatannya, juga Pak Hui Bing untuk saya hari ini sharing tentang New Sequis New Me. Seperti kita tahu bahwasannya di Oktober 2020 Sequis launching satu sistem baru buat kita sebagai agent dan juga leader dengan income-nya yang sangat luar biasa. Seperti kata Nuleni, dari 5% menjadi 20% dan dari 25% menjadi 45%. Luar biasa sekali ya bisnis di Sequis. Jadi untuk itu kita harus belajar lebih detail apa sih New Sequis New Me itu, dan ini adalah versi dari saya yang saya menggunakan bisnis model yang dibuat oleh mentor saya yaitu Pak Hui Bing. Nah, saya akan lanjut
Simpelnya, New Sequis New Me itu kita katakan itu adalah 3 layer, 8 generasi, dan validasi seumur hidup. Ini adalah 3 poin penting yang harus kita jual kepada teman-teman kita supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi simple banget katanya, hanya 3 layer, 8 generasi, dan validasi seumur hidup. Hal ini sangat menjual karena di company lain belum ada yang seperti Sequis. Nah, simpelnya ini, di mana 3 layernya itu kita memulai bisnis Sequis itu mulai dari seorang FC, promosi menjadi seorang ABP, kemudian menjadi seorang BP. Ketika kita menjadi seorang BP, kita bisa melahirkan sampai 8 kedalaman dan tetap diberikan passive income oleh Sequis. Inilah kelebihan dari new scam kita, oke? Next, dan ini adalah salah simpel yang saya jelaskan pada teman-teman. Seorang FC seperti Nuleni hari ini promosi menjadi ABP karena dia memenuhi hal ini. Dan kebetulan di 2020 kita ada dispensasi untuk promosi ini, kita masih bisa mencapai 200 juta. Nah, untuk yang teman-teman yang hari ini join yang ingin promosi, nah teman-teman harus lihat ketentuan ini. Lihat kembali teman-teman apakah sudah join 6 bulan di Sequis. Jika ya, berarti teman-teman sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, harus memiliki 4 direct recruit. Sudah nggak teman-teman merekrut 4 orang di bawah teman-teman secara direct? Terus kita produksi 300 juta, pribadi minimum 50 juta, dan maksimum 120 juta. Dan FEAP yang dihitung untuk tim adalah bisa dihitung dari direct dan indirect. Direct artinya kita rekrut langsung, indirect artinya orang yang kita rekrut lagi. Itu yang dinamakan dengan indirect. Dan yang paling penting adalah persistensinya dijaga 88%. Maka teman-teman bisa dipromosi nggak usah tunggu sampai setahun, karena di bulan Juli 2021 kita juga bisa promosi, Lin. Kabar baiknya. Luar biasa sekali ya. Nah, berikutnya teman-teman kita sudah posisi seorang ABP seperti contohnya Yenti Chen, seorang ABP Jessica, ya kan? Nah, juga berhak untuk promosi menjadi seorang BP. Syaratnya itu juga sangat gampang. Minimum sudah menjabat sebagai ABP selama 1 tahun dan tentu saja Yenti Chen sudah memenuhi kriteria itu. Produksi FYP 900 juta, rata-rata AA-nya adalah 6 per bulan, jadi totalnya 72 per tahun. Persistensi 88%, memiliki 2 ABP seperti Nurleni. Dan jika teman-teman kredit produksi dari total seluruh ABP sejajar yang dapat digunakan untuk promosi ABP senior maksimal 450 juta dan rata-rata artinya kita punya ABP yang sejajar dengan kita sesama ABP gitu. Jadi kita bisa menggunakan kredit ini sebesar 50% dari target yang ingin kita capai. Jadi sebenarnya itu simpel banget bagaimana cara kita promosi menjadi seorang leader. Itu yang harus kita kuasai supaya kita bisa sosialisasi hal baik ini kepada teman-teman dan dia bisa join di komunitas kita. Oke. Nah, ini luar biasanya validasi tahunan dan juga validasi seumur hidup. Inilah yang kita kejar karena tidak mungkin sebagai seorang agent atau seorang leader kita kerja terus. Kita bisa saja tua memasuki masa pensiun kurang produktif. Nah, Sequis memberikan jaminan kepada kita bagaimana kita bisa tanpa lagi memenuhi kontrak maintenance kita. Nah, caranya itu gampang sekali. Untuk tahunan kita cukup memiliki 5 BP paralel itu di luar dari diri kita sendiri dan harus memenuhi kontrak maintenance. Itu kita tidak usah lagi penuhi kontrak maintenance seorang BP. Tapi jika kita hanya punya 4, kita hanya cukup penuhi 50%. Jadi artinya kerja itu udah ringan. Maka kita harus kerja dari mulai sekarang selagi muda. Jadi tuanya itu bisa pensiun bahagia gitu. Nah, dulu sebelum ada sistem seperti ini, kita tidak tahu kapan kita harus pensiun. Tapi dengan adanya sistem ini kita jadi jelas kapan kita bisa pensiun dan bisa menikmati apa yang benar namakan passive income. Nah, juga ini seumur hidup. Nah, kalau ini seumur hidup sih luar biasa sekali. Tidak usah lagi kita kerja ini segala macam, benar-benar sudah nikmati. Ya kita nikmati ya. Caranya itu juga gampang sekali. Kita hanya perlu memiliki 5 BP yang 5 BP dari kita dan juga ada 1 BP paralel kita itu melahirkan 5 BP di bawah dia. Makanya kita langsung mendapatkan namanya validasi seumur hidup. Nah, mungkin
salah satu calon yang akan menikmati ini adalah di Mercy Agency kita adalah Pak Huibing ya, sebentar lagi dia akan menikmati. Dan tentu saja kita nggak mau kalah, kita juga akan harus menikmati ya Lin ya, nggak mau kalah Betul ya, sih, nggak mungkin kita betul. kerja terus. Nah inilah bagaimana sistem ini membuat kita semakin yakin ada di bisnis ini. Terus saya ingin katakan satu hal. Saya mengambil topik dari Pak Huibing dan bisnis modelnya. Karena saya bisa seperti hari ini, sebenarnya seperti juga apa yang dilakukan sama Nuleni. Saya hanya turuti apa kata leader. Oke. Jadi saya bisa seperti hari ini juga berkat arahan dari mentor saya yaitu Pak Huibing. Hari ini dia sosialisasi satu hal yang sangat baik, bagaimana ketika New Scheme ini muncul dan dia membuat satu bisnis model yang sangat luar biasa. Dan sayangnya kita sebagai anak didiknya kurang merespon dari sistem yang dibuat oleh Pak Huibing. Makanya semalam saya lihat lagi kembali, saya pelajari benar-benar. Ketika saya ingin bawain satu topik training, saya akan benar-benar pelajari topik yang ingin saya bawakan supaya teman-teman yang di sini hadir itu benar-benar merasakan manfaatnya. Nah, saya pelajari ternyata luar biasa sekali ya. Bisnis model dari Pak Huibing itu dari semua yang dibuat, HO juga ada buat bisnis model, Bu Helen juga ada buat, dan juga saya yakin juga agensi yang lain juga pada buat. Tapi Pak Huibing buat itu sangat simple dan sangat logika untuk bisa dicapai. Oke, nanti kita lihat bagaimana dalam 5 tahun yang dibuat perjalanan itu Pak Huibing itu supaya kita bisa benar-benar membuat kerajaan bisnis kita, Lin. Luar biasa sekali. Yang pertama tentu saja kita harus ubah mindset kita. Kalau misalnya dalam hati kita selalu mengatakan tidak bisa, maka selamanya itu tidak akan bisa. Makanya yang pertama, untuk memulai satu bisnis, kita harus punya satu mindset yang benar dulu. Yakin nggak dengan bisnis di Sequis? Tentu saja itu adalah poin yang paling penting. Makanya dari awal saya katakan, itu ada jaminan dari Sequis bahwasanya kita bisa pensiun, dan itu pasti sistemnya sudah jelas hari ini. Dan tentu saja ketika kita sudah menentukan satu goal, yang harus dilakukan adalah action. Tanpa action tentu saja itu hanya omong kosong. Nah, jadi ini dulu yang harus kita tetapkan. Nah, tentu saja seperti kata Nuleni, hari ini dia bisa menjadi seorang ABP karena dia tergoda dengan 20%-nya. Bayangkan teman-teman, dulu kita rekrut satu agent, itu kita hanya dihargai 5%. Tapi hari ini 20%. Artinya apa? Nah, Pak Huibing membuat satu model yang sangat simpel bagaimana seorang A merekrut 5 orang di bawahnya. Satu agent saja di bawahnya dia jual satu polis IMC dengan komisi dasar yang didapatkan oleh setiap agent di bawahnya itu ada 3 juta. Maka kita sebagai agent yang merekrutnya langsung mendapatkan 600.000 per agent. Bayangkan teman-teman, 600.000 per agent loh teman-teman. Artinya kita langsung dapat passive income tuh 3 juta. Jika mereka hanya jual satu polis, bagaimana mereka jual 2 polis, 3 polis, 4 polis, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah penghasilan yang paling gampang didapatkan. Orang bilang susah jualan segala macam ya kan, nggak ada ini. Kita punya teman yang sama-sama ingin hidup lebih baik dan sama seperti kita. Kita tawarkan satu bisnis ke dia, maka kita dihargai Sequis dengan NARB-nya itu 20%. Jadi bisnis di Sequis itu semuanya bisa, mau menjual pribadi, mau merekrut habis-habisan, itu semua tergantung dari kita dan tergantung dari mindset-nya kita. Jadi sesimpel itu. Nuleni juga tergoda karena awalnya dari NARB yang 20%, sehingga dia merekrut sampai total, dia merekrut 7 new hire. Dan juga ketika dia promosi, dia mempunyai 12 manpower di bawahnya. Semua itu bermula dari NARB 20% ini. Karena pada saat dia merekrut, dia masih posisi seorang agent. Otomatis yang bisa didapatkan adalah NARB 20% ini. Hari ini saya juga thank you banget dengan perekrut saya hadir di sini ya, sepertinya Dedi Wongso. Nah, kita semua harus menghargai perekrut kita. Tanpa perekrut kita tidak ada hari ini. Jadi, Sequis menghargai kita 20% itu, nah dirasa Sequis itu masih kurang, otomatis kita harus berjuang lagi. Bagaimana caranya mempromosi seperti menjadi seorang ABP? Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, kita hanya cukup punya 4 direct.
Oke, teman-teman. Nah, 4 direct tidak ada batasan tuh jumlah indirect agent. Artinya berapapun yang teman-teman rekrut seperti Nurul ini rekrut sampai 12 itu tidak ada batasan. Secara otomatis NRB teman-teman akan lebih besar. Dan ketika promosi tentu saja OR-nya juga akan lebih besar. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bagaimana produksi pribadi itu 50 juta, maksimum 80 juta. Total produksi adalah 300 juta dari produksi pribadi indirect dan direct. Simple ya sepertinya, tapi ketika ditanya sama atau kita mau jelaskan kepada orang yang ingin kita rekrut, itu agak kagok. Hal itu juga saya alamin. Kadang kalau misalnya kita tidak praktekkan sesuatu yang simple itu, ketika kita mau ucapkan tuh ada sedikit keraguan. Jadi poin yang paling penting adalah sering praktekkan. Hari ini kenapa saya ingin bawakan bahan ini sekaligus untuk saya belajar. Untuk saya lebih reminder. Ketika saya ingin bawakan satu training, saya akan belajar lagi supaya tidak ada kesalahan yang saya sampaikan ke teman-teman. Jika ada pun, saya akan minta koreksi dari leader saya. Seperti itu, teman-teman. Jadi hal yang sesimpel ini teman-teman harus sosialisasi. Jangan sampai nanti teman baik Anda ternyata sudah join di agensi lain. Nanti kita nangis bomba ya, karena banyak sekali dari kita mengalami hal itu. Termasuk saya sendiri pernah mengalami itu, teman-teman. Jadi saya tidak mau mengalami yang kedua kali. Jadi siapapun kita ajak untuk join di bisnis ini karena dengan sistem baru ini sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, ini juga caranya, mengapa sih semua orang tuh harus capai ABP? Yang seperti kata Nuleni, dia 20% dia udah wow banget gitu kan. Sedangkan ini berapa persen teman-teman? Berapa persen, Lin? 45, Ci. Nah, jadi 40% itu boleh 45% tuh sebenarnya meningkat tuh sebesar 125% dari 20% tadi NRB tadi. Nah, dia pastinya mendapatkan bonus recruiting dari semua indirect dan direct agent. Namanya off-riding. Jadi ketika kita promosi menjadi seorang leader, kita bukan hanya dapat OR dari direct agent yang kita rekrut, tapi seluruh agent di bawah kita. Siapapun yang rekrut, kita akan mendapatkan off-riding sebesar 45%. Bonus off-riding tidak melihat batas kedalaman agent, akan tetap mendapatkan 45%. Bila memiliki ABP paralel, maka tetap akan mendapatkan bonus off-riding sebesar 25%. Jadi tidak ada ruginya, teman-teman. Jika kita langsung rekrut ABP di bawah kita, kita tidak ada ruginya, karena kita tetap akan mendapatkan off-riding sebesar 25%. Ada crediting dari ABP paralel untuk promosi dan kontrak maintenance sebesar maksimal 50%. Artinya jika kita terlambat promosi menjadi seorang BP, ternyata di bawah kita sudah ada yang promosi menjadi ABP, jadi setara dengan kita, itu tidak apa-apa. Tapi kita harus berjuang lebih keras supaya kita bisa mendapatkan OR, selisih OR-nya sebesar 45% lagi. Kalau misalnya kita menjadi seorang BP, tapi dengan sama-sama itu kita tetap mendapatkan crediting 50%. Nah, ada bonus off-riding untuk tahun kedua sebesar 22% lagi. Ingat ya teman-teman, off-riding seorang leader itu 2 tahun. Tahun pertama jika kita menjadi seorang ABP itu adalah sebesar 45%, tahun kedua adalah 22,5%. Bisa mendapatkan kontes berdasarkan tim, termasuk trip jalan-jalan gratis. Oke, setelah saya menjadi seorang leader, trip yang saya dapatkan itu rata-rata dari posisi saya sebagai seorang leader. Dan juga ada kontes-kontes seperti misalnya leader conference itu tidak bisa didapatkan oleh seorang financial consultant. Harus leader baru bisa ikut kontes leader conference. Contohnya, misalnya kita ikut VP meeting. Nah, kondisi seperti teman-teman ingin ikut VP meeting itu juga tidak bisa. Karena itu hanya untuk posisi seorang leader. Jadi penting sekali untuk kita menjadi seorang leader. Selain mendapatkan passive income, banyak sekali kontes-kontes yang bisa kita dapatkan yang tidak bisa didapat jika kita posisinya masih seorang agent, teman-teman. Seperti itu ya, Lin? Iya, Ci. Nah, tadi ini juga dibuat. Jadi kalau Pak Wibing buat satu skema itu detail banget kan. Saya sampai pelajari, saya lihat benar-benar detail banget ya. Oh, ternyata bagus sekali. Dia sudah buat perbandingan jika kita seorang agent, jika kita seorang ABP, ternyata selisihnya luar biasa. Dari 3 juta jadi 22,9 juta. Selisihnya itu kan gila banget kan. Jadi apakah kita selamanya mau menjadi agent? Kalau menjadi agent hanya dapat 3 juta.
Tapi kalau misalnya kita menjadi posisi seorang ABP, kita bisa dapat sampai 22,9 juta. Seorang bisnismen tidak mungkin dia mau rugi. Jika dia bisa dapat sampai 22 juta, ngapain dia pilih 3 juta? Jadi secara ini juga bisnis kita juga harus lihat apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain tentu saja ada tanggung jawab lebih ketika kita menjadi seorang leader. Dan kita dibayar sangat pantas oleh Sekwis. Bayangkan saja teman-teman, 3 juta jadi 22 juta. Berapa kali lipat? Hitung sendiri ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah model bisnis dari Pak Huibing. Simple banget, yang perlu kita lakukan adalah sell one, recruit one per month. Artinya kita jual satu polis, rekrut satu orang. Setiap bulan. Bayangkan teman, hanya perlu satu polis per bulan dan kita kenalkan satu orang di bisnis ini kepada leader kita. Sesimpel itu setiap bulan yang kita lakukan. Tapi income-nya jika kita konsisten melakukannya itu luar biasa. Jika terus meningkat skill-nya bisa sampai 55 miliar, Lin. Saya kemarin tanya sama Kulbing itu perhitungannya gimana ya? Oh, ternyata perhitungannya ini sudah pernah kita pelajari di leader meeting. Nah, jadi jika teman-teman agent bingung dengan perhitungannya, boleh cari leader direct kita, minta diajarin tuh cara hitungnya, bagaimana dia bisa dapat income sampai segitu, karena kita sudah punya formula perhitungannya. Jadi sudah dibuat hitungannya seteperinci mungkin, dan hitungannya ini sudah pasti fix, jangan diragukan, karena Pak Huibing itu adalah ahli matematika, tidak ada yang mungkin bisa silap dari perhitungan dia ya. Jadi teman-teman harus benar-benar yakin dengan bisnis model yang dibuat oleh Pak Huibing. Sesimpel itu dalam otak kita, yaitu sell one, recruit one. Tidak usah sampai jadi agent Q Summit, Q Experience, yang mesti 2 polis, 4 polis. Jika seperti itu, lebih luar biasa lagi. Tinggal kali aja income-nya, kali 2, kali 4. Tapi yang sesimpel ini, Pak Huibing hargai kita dengan adanya kontes seperti yang dimenangkan oleh Nuleni, sepeda lipat. Masih ada kontesnya ya sampai dengan bulan Maret. Nah, jadi sebenarnya Mercy itu luar biasa sekali. Kontesnya semua mendukung supaya kita bisa maju, supaya kita bisa mendapatkan income lebih lagi. Nah, itulah yang diinginkan oleh Pak Huibing, bagaimana kita punya mindset yang benar di bisnis ini, dan dia punya metode yang bagus sekali. Bisnis modelnya juga ada. Jadi jangan orang bilang, saya ingin kamu mendapatkan income 1 miliar. Caranya nggak dikasih tahu. Tapi Pak Huibing memaparkan secara jelas bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan income 1 miliar, bahkan bisa sampai 55 miliar. Tergantung teman-teman mau atau tidak menjalankan bisnis ini. Tentu saja saya mau sekali. Untuk itu saya sudah menerapkannya sistem ini ke dalam tim kita, dan juga kita lagi setiap bulan, setiap 6 bulan kita akan komitmen promosi satu leader minimum ya, minimum satu leader per leader, satu leader per leader. Artinya jika ada 3 leader berarti harus melahirkan 3 leader lagi. Gitu. Nah, itu adalah komitmen kita, dan kita sudah punya formulanya. Jadi kita sudah punya formulanya bagaimana kita bisa mencapai goal kita. Nah, itulah kenapa kita butuh action secepatnya, action terus. Nah, ini adalah sistem yang harus kita duplikasi ke tim kita, dan teman-teman akan rasakan sangat luar biasa untuk perkembangannya. Untuk itu saya akan terus ikuti arahan dari Pak Huibing supaya bagaimana tim saya bisa berkembang dan juga merasakan apa yang saya rasakan, bahkan lebih. Nah, ini bisnis ini sangat mungkin. Nah, jika suatu bisnis itu bagus atau tidak bagus itu tergantung apakah bisnis modelnya itu bisa nggak diduplikasikan. Kalau misalnya satu hal yang bagus hanya bisa dilakukan oleh saya sendiri, tidak bisa dilakukan oleh tim saya, berarti sistem itu bukan sistem yang benar. Tapi jika satu sistem bisa dilakukan dan bisa kita duplikasikan kepada tim kita, berarti sistem itu sudah benar. Nah, kita buktikan berapa orang sih seperti Nuleni akan menikmati sepeda lipatnya. Kita lihat sampai dengan Maret ini ya. Nah, ini adalah income dari Pak Huibing yang mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun 2014. Murni ya dari off-roading, artinya bukan dari penjualan pribadi. Dia mendapatkan income 1 miliar. Dari Pak Huibing itu join di Sekwis sudah berapa tahun, Lin? Sudah berapa tahun? Pak Huibing ada nggak di sini ya? Pak Huibing joinnya, Dr. Sonto tahu nggak Pak Huibing join berapa tahun? Dari 2007 kayaknya. 2009. Hah? Ayo, berapa tahun? Ayo. Berapa tahun Pak Huibing join? Nah, 2007. 2000?
2007. Berarti berapa tahun, Dokter? Pak Wibing baru mendapatkan 1 miliarnya. 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, 7 tahun Pak Wibing baru merasakan 1 miliarnya. Tapi, teman-teman, Pak Wibing setelah mempunyai pola yang benar, dia menduplikasi hal ini supaya agen di bawahnya itu merasakan 1 miliar pertamanya. Dan saya adalah orang yang merasakan 1 miliar tersebut lebih cepat dari Pak Wibing. Dan saya yakin sekali Dr. Suwanto juga merasakan, ya kan? Viti, Ko William Aman, rata-rata semua BP itu sudah merasakan namanya 1 miliar. Tentu saja, teman-teman jangan melihat saja ya. Nah, itu sudah kita rasakan semua. Nah, ini kita sebenarnya hanya ikuti bisnis model yang dibuat oleh Pak Wibing. Tergantung dari teman-teman. Selalu ditekan lagi-lagi, Pak Wibing selalu mempunyai pola. Tergantung kita mau lakukan atau tidak. Saya selalu dengan satu pepatah. Nabi di negara lain tuh sangat dihormati, di daerah lain. Tapi kalau misalnya di daerah sendiri kenapa kurang ya? Jangan sampai nanti model bisnis ini ditiru sama agensi lain dan sukses duluan. Terus kita melihat dan baru mengikuti. Itu akan sangat sayang sekali. Padahal founder kita yang menemukan bisnis model ini. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya benar-benar sangat mendukung Pak Wibing di dalam bisnis model ini dan saya komitmen untuk menjalankan bisnis model ini di tim kita. Seperti itu teman-teman. Ini juga dihitung semua perkaliannya, bagaimana simulasi 6 bulan, kita bisa dapat income berapa setelah kita promosi. Luar biasa sekali teman-teman, bisa dapat income sampai 113 juta teman-teman. Terus dari tahun pertama 85 juta komisi pribadi. Jadi semua angka-angka itu teman-teman lihat di sini tuh tidak akan ada gunanya kalau misalnya teman-teman tidak menjalankannya. Karena itu just angka. Kalau sudah masuk di rekening kita itu baru wow, baru cuan bisnisnya. Jadi sebenarnya polanya itu perhitungan, simulasi semua sudah ada. Tergantung kita mau atau tidak menjalankannya. Dan perhitungan seperti ini saya lihat perkaliannya itu saya sudah hitung secara secara sendiri juga saya hitung sebelum saya tampilkan slide ini. Memang benar perhitungannya seperti itu. Hanya perlu melakukan namanya rekrut 1 dan jual 1 polis setiap bulan. Sesimpel itu dalam mindset kita. Nah, ini adalah bagaimana 5 tahun kita bisa mendapatkan apa yang namanya validasi seumur hidup. Nah, ini Pak Wibing sudah membuat roadmap-nya. Tahun pertama yang kita lakukan adalah kita seperti agen-agen baru, rekrut 1, jual 1. Yang kita dapatkan hanya 20% LRB. Tahun kedua, karena kita sudah memenuhi kriteria promosi menjadi seorang BP, kita akan merasakan overriding-nya 45%. Tahun ketiga, kita promosi menjadi seorang BP. Tahun keempat, kita mempunyai 5 BP. Jika kita benar-benar duplikasi model bisnis ini ke dalam tim kita. Nah, pada saat itu kita sudah menikmati apa yang namanya validasi tahunan. Terusnya kita di tahun kelima, kita melakukan namanya menduplikasi sistem ini kepada tim kita, otomatis secara tidak langsung kita juga akan menghasilkan 5 BP paralel dan 5 BP kedalaman. Kita akan menikmati apa yang namanya validasi seumur hidup. Pensiun yang pasti di Sequis. Tanpa kita beraktivitas, semua income akan terus masuk. Jadi tergantung bagaimana teman-teman melihat bisnis model ini. Dan yang pasti bisnis ini bisa diwariskan. Seperti hari ini kita kerja terus, ya kan? Suatu hari semua bisnis yang kita bangun di Sequis ini bisa kita wariskan kepada anak kita. Nah, Lina juga bisa wariskan kepada anak Lina, Nuleni juga bisa wariskan. Siapapun dari kita berhak mewariskan bisnis ini kepada ahli waris kita yang kita tunjuk. Jadi bisnis ini sangat luar biasa teman-teman. Tergantung kita bagaimana mindset kita, bagaimana supaya kita benarin dulu mindset kita. Jadi kita jangan sampai kehilangan momennya dari sistem ini ya teman-teman. Nah ini leader saat ini kita bisa merasakan overriding yang lebih besar. Ada parallel overriding. Nah, saya akan cerita sedikit kenapa overriding parallel ini sangat penting. Mungkin dari kita belum merasakan karena kita belum mempunyai BP paralel. Tapi seperti Pak Wibing, dia sudah merasakan. Ketika dia melahirkan BP-BP sebanyak kita, ternyata ada batasan kedalaman yang bisa dia nikmati untuk overriding-nya. Tapi dengan adanya sistem baru ini, Pak Wibing benar-benar bisa merasakan
sampai dengan 8 generasi, teman-teman. Jadi ini adalah satu sistem yang sangat bagus sekali dari Sequis yang sangat menjual jika kita ingin merekrut di luar. Jadi ini sangat bersaing dengan company yang lain. Kemudahan untuk validasi tahunan. Saya sendiri hari ini saya juga lagi mengejar validasi tahunan saya. Jadi goal saya itu juga jelas di Sequis dan saya selalu konsultasikan goal saya itu kepada leader saya. Apakah ini mungkin untuk dicapai? Dan jawaban dari leader saya itu sangat luar biasa sekali. Hari ini saya juga akan sharing goal saya di Sequis itu seperti apa. Dan yang pasti itu jelas dia kapan kita pensiun karena dia jelas validasi seumur hidupnya itu kapan bisa kita dapatkan. Jadi bisnis model ini paling penting bisa diduplikasikan dan juga bisa kita wariskan. Jadi ini adalah poin yang paling penting harus kita tahu dari bisnis model yang dibuat oleh Pak Huibing. Nah, teman-teman ini saya juga ingin tunjukkan nih, gak mau kalah sama Pak Huibing kan. Kalau saya hanya cuk-cuk ngomong, saya pernah merasakan 1 miliar. Buktinya, jadi hari ini saya tampilkan sebenarnya bukan untuk pamer, ajang pamer, tapi saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwasanya bisnis model yang diberikan Pak Huibing bahkan nih sebelum new scan, bahkan sebelum new sistem baru ini, saya sudah merasakan 1 miliar. Saya join di 2015. Sebenarnya saya 2018 saya sudah merasakan 1 miliar saya. Tapi yang benar-benar lebih dari itu adalah di 2019 karena di sini saya masih ada penjualan pribadi sedikit. Secara otomatis saya benar-benar merasakan di 2019. Artinya saya join 4 tahun di Sequis saya sudah merasakan 1 miliar saya. Saya yakin Ina itu akan lebih cepat dari saya. PT akan lebih cepat karena mereka lebih mudah memulai di bisnis ini, ya kan? Jadi siapapun di sini tidak melihat saya benar-benar wow banget ya. Orang bisa mulai di usia 20-an karena saya mulai bisnis ini di usia 30-an. Ya kan? Jadi kalau misalnya mulainya 20-an otomatis akan pensiunnya benar-benar di usia sangat muda. Jika mengikuti sistem ini berarti di usia dia plus 5 tahun aja dia udah benar-benar bisa merasakan namanya pensiun gitu kan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi itu adalah saya takut banget ya. Sistem ini nanti di-copy sama agensi lain terus kita baru nyadar bahwasanya sistem ini sangat wow, terus kita baru mau jalankan dan memang tidak ada kata terlambat. Ya kan, asal kita mau memulainya. Mas sayang sekali kan, karena cara ini ditemukan oleh founder kita gitu. Nah, ini adalah visi saya ke depan. Saya ingin men-create 48 BP sampai dengan tahun 2030. Tapi kata mentor saya itu bisa lebih cepat karena dengan adanya sistem baru ini. Jadi itu memberikan saya satu semangat untuk mengejar goal saya. Penting sekali dari kita untuk membuat goal. Goalnya itu yang penting harus diikuti dengan action. Jadi hanya buat goal tanpa action ya goalnya itu nggak mungkin bisa tercapai ya kan. Nah, jadi benar-benar itu penting sekali teman-teman harus buat goal apalagi ini di awal tahun. Bagaimana kita konsultasi dengan leader kita supaya leader kita membantu kita bisa sukses lebih cepat di bisnis ini. Yakinlah teman-teman, leader itu senang melihat kita sukses. Leader itu akan selalu membantu kita untuk mencapai kesuksesan saya. Seperti kita hari ini tanpa leader, tanpa perekrut tidak mungkin ada kita hari ini. Itu sangat penting sekali ya. Nah, ini adalah siapa yang ikut BP meeting semalam harusnya tahu ya. Ini adalah pesan-pesan dari Pak Tatang. Jadi Pak Tatang itu boleh dibilang adalah seorang leader yang ya boleh dibilang ya sangat senior ya. Sangat senior bagaimana dia melihat bisnis ini. Nah, dia ada pesan bahwasanya untuk kita tetap stay di bisnis ini, apalagi dalam bisnis yang namanya kita punya jaringan, paling penting adalah kita harus bisa maintain keuangan kita. Itu adalah poin paling penting. Jangan kita sibuk maintain keuangan orang, sedangkan kita punya sendiri tidak dilakukan dengan baik. Boleh nggak saya minta bantuan dari Sis Holland ya, yang bahasa Inggrisnya itu paling top chair, untuk bantu bacain dong Hollandiana. Apa sih pesan dari Pak Tatang buat kita semua, supaya kita benar-benar bisa stay di bisnis ini dan terus berkembang. Ada nggak Hollandiana? Ada Ci, udah muncul dia. Oh, udah muncul ya? Gitu? Saya nggak bisa lihat muka orang. Oke. Hollandiana, bisa nggak bantu bacain? Terus kalau bisa sekaligus artikan secara simple, Hon. Saya kan nggak ikut, seharusnya ini Sis Vina yang ngerti. Oh gitu ya? Iya, Sis Vina. Boleh. Mau Vina aja, Vin? Vin, mana dia? Halo.
Coba Vina artikan secara lebih simpel ya, Vina, karena kebetulan dia ikut BP meeting ya, Vina ya. BP meeting yang pertama, dan Vina juga tahun ini dipromosi menjadi BP, jadi sangat luar biasa sekali. Bisa merasakan BP meeting, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Kita tunggu di juli promosi BP lebih banyak. Vin, bantu ini dong, Vin, bacain sekaligus translate-kan ya, Vin. Iya, berarti ada jasa translator ya ini ya. Boleh. Nanti dibayar kok. Oke, jadi dari kemarin itu Pak Tatang itu sharing bahwasanya kita jadi seseorang itu jadi manusia itu jangan cuma kerja aja katanya, tapi kita harus punya 4 jenis kekayaan ya. Jadi ada 4 tipe kekayaan, 4 jenis yang harus kita punya secara keseluruhan supaya kita jadi manusia seutuhnya. Nah, yang pertama itu adalah kita punya financial wealth. Jadi artinya dari segi money, segi uang itu kita nggak bermasalah. Kalau yang disebut tidak bermasalah itu uang itu katanya relatif. Kita nggak tahu, kalau kita nggak bisa ukur kekayaan itu mau berapa uangnya baru kaya, itu nggak bisa. Tapi yang dimaksud adalah kita mau apa aja ada. Mau makan ada uangnya cukup. Mau jalan-jalan ada uangnya cukup. Mau beli iPhone ada uangnya cukup gitu loh. Oke, semuanya serba cukup. Itu namanya pertama, kekayaan pertama. Yang kedua adalah social wealth, artinya status. Jadi dari segi status kita itu terpandang gitu, artinya kita punya status, misalnya contohnya kita bukan manusia biasa-biasa aja yang hanya lewatin hari setiap hari gitu, tapi kita memang ya kita punya nilai pada sosial, misalnya kita bisa berguna buat keluarga kita, buat masyarakat kita gitu, jadi kita ada ininya, ada fungsinya gitu di hidup di dunia ini kayak gitu kira-kira ya. Yang ketiga itu adalah time wealth, ini yang paling orang cari sebenarnya, yaitu adalah kebebasan waktu. Kalau hari ini kita harus kerja pagi, pulang petang, gaji pas-pasan, itu udah nggak ada nomor 1, nggak ada nomor 3 juga. Jadi ini yang harus kita miliki gitu. Artinya kita juga hanya sekedar kerja, tapi kita punya freedom di dalam waktu kita. Dan yang keempat itu adalah physical wealth. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tiada apa-apanya kalau kita nggak punya kesehatan. Jadi artinya memang keempat jenis kekayaan ini harus kita miliki. Jadi saya rangkum kembali, punya uang yang cukup, punya status sosial yang cukup, punya kebebasan waktu, dan kita punya kesehatan yang sangat bagus. Itu saya kembalikan ke Cici Ratna. Oke, thank you ya, Vin. Nah, jadi itu pesan-pesan dari sponsor ya, dari Pak Tatam. Sebenarnya saya lihat sih Pak Tatam bisa mengatakan hal seperti ini karena dia pasti sudah mengalami banyak hal. Sehingga dia bisa menyimpulkan bagaimana supaya kita tetap bisa stay di bisnis ini. Karena banyak sekali kita lihat kenapa orang tidak bisa stay di bisnis ini, banyak hal karena yaitu terjadinya dalam dirinya dia bisa buat perencanaan keuangan buat orang lain. Tapi buat diri sendiri, dia tidak menerapkan hal itu. Dan itu sangat fatal sekali. Apalagi ketika kita memasuki masa sudah pensiun, ternyata masih banyak sekali pengeluaran dan segala macam. Untuk itu, ya pesan dari Pak Tata ini saya ingin share ke teman-teman karena saya merasa ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Nah, dan sangat lucunya, dan sekaligus saya udah share sih di IG story saya semalam. Gaya fisika katanya ya kan. Banyak sih dari kita punya gaya fisika ini ya. Nah, saya sendiri juga ingin introspeksi diri, makanya saya sharing ya karena saya rasa ini rata-rata orang punya sifat seperti ini, termasuk saya sendiri. Gaya fisika katanya kan gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat, ya kan. Jadi kalau misalnya jika hidup Anda semakin berat, mungkin Anda kebanyakan gaya katanya, kata ini ya Pak Tatang ya. Nah bener sih, kalau misalnya kita merasa ini itu ya kan, karena kita sibuk ya, terus di Shopee kita pencet-pencet beli ini beli itu ya kan, kebanyakan gaya kita ya kan. Nah, jadi ya bagus sekali lah ini masukan dari Pak Tatang. Ada satu lelucon, tapi juga benar-benar sebenarnya kritikan yang sangat membangun buat kita. Oke, nah ini kan dari Pak Tatang. Terus ini adalah dari mentor kita. Nah, ini boleh dong Holland yang bacain, Holland. Oh ya, kalau yang ini boleh, Ci. Silakan Holland. Sudah sering dipesankan oleh Pak Huibing kita, founder Mercy. Nothing is impossible. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Artinya? Jadi, artinya, tidak ada hal yang nggak mungkin, ya. Karena impossible itu sebenarnya I'm possible ya. Saya pasti bisa, saya pasti mungkin melakukan ini gitu. Jadi kalau kamu mau cepat gitu kan, lu pergi sendiri aja. Tapi kalau lu mau perjalanan kita jauh, kita sama-sama go together. Jadi kita sama-sama bersama tim, kita maju
di agensi Mercy. Salam sukses! Oh, salam sukses, luar biasa. Thank you Sis Holland. Nah, ini adalah sekilas dari pesan dan Pak Tatang sudah dari Pak Wibing. Ini adalah sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya sangat ingin sekali teman-teman mendukung bisnis model buat dari Pak Wibing supaya kita benar-benar bisa merasakan apa 1 miliar di income kita gitu. Thank you Lin, thank you Holland semuanya, thank you semuanya. Bye. Thank you Ciratna Thank untuk you. trainingnya, untuk Saya ini dulu sharingnya. ya. Mantap kali Saya Ci. stop Oke share Ci. dulu. Oke, sebentar. Oke, Lin. Share screen ya. Yes. Ya ulang ya teman-teman ya. Oke, thank you Ciratna untuk trainingnya hari ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita semuanya semangat untuk Thank you, naik Lin. ke level berikutnya ya Ci. Yes, harus. Oke. Ini. Udah masuk. Nah, teman-teman, ini udah muncul. Olan. Udah muncul ini, Ci. Apa share Sudah. screen saya? Sudah, Lin. Sudah ya. Aman. Nah, tadi kan sudah dibawakan oleh Ciratna new scheme dari Sequis. Jadi, hari ini kita akan mendapatkan tips recruiting dari BP kita Ko William Aman. Mana ini Ko? Halo Ko. Halo Lina, halo semuanya. Apa kabar Suara Ko? saya jelas ya? Luar Jelas, biasa Ko. baik. Jelas Ko, jelas. Jelas Oh, ya. luar biasa baik. Ya, jelas. Thank you Lina, thank you. Tadi sharingnya ada dari Nurleni, luar biasa ya. Selamat ya atas promosinya. Tadi Ratna juga luar biasa ya penjabarannya ya. Sebetulnya hari ini karena tadi topiknya itu sebetulnya selling skill ya. Jadi saya akan kombinasi supaya matching ya. Supaya apa? Jadi saya akan kasih sedikit masukan ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan info yang saya kasih. Masukan Kalau dari enggak recruiting. matching ya Ko. Iya, kalau nggak matching nanti saya ketendang sendiri ya. Ada 2 cewek, saya dikeroyok mati nanti ya. Nggak boleh. Cakar-cakaran saya nggak punya kuku. Nggak boleh. 2 lawan 1, iya. susah. Betul juga ya Ko. Jadi saya hari ini nggak pakai slide ya, karena mungkin ya dadakan juga tadi ya. Saya sebetulnya adalah untuk selling ya. Recruiting ini sebetulnya udah saya prepare kemudian ya. Ada Linawati udah tahu. Melengkapi saja apa yang disampaikan oleh perjalanan Nurleni tadi. Dari perjalanan Ratnawati ya sampai sekarang today ya. Saya hanya melengkapi saja, ya mungkin informasi side yang masukan aja. Bahwasanya saya memegang teguh bahwasanya ada prinsip untuk merekrut, bisa dijadikan untuk selling bisa ya. Itu saya rangkum 3 suku kata gitu loh. Ya, W A T, W A T. Itu artinya apa? Want, ya, mau, A, able. T, timing. So, WAT itu nggak ada hubungan dengan William Aman tok banget, nggak ada hubungannya. Jadi itu WAT gitu. Jadi want, able, timing. Kenapa seperti itu? Gitu. Jadi dari dulu, ya dari pengalaman zamannya dulu gitu loh, udah punya kedalaman, udah punya leader yang bagus, udah punya leader yang juga setara biasa-biasa saja. Jadi dari pengalaman itu saya udah merangkum ya, semoga ini jadi masukan bahwasanya ketika kita memulai pertama kali, ya ketika saya mengenalkan bisnis ini kepada Linawati contohnya, Dek, ini begini loh, ada bisnis bagus nih, ya dengan begini ya konsepnya udah masuk ke Mercy yang dijabarin oleh Ranawati dengan Pak Wibing udah oke, udah all in, ya. Pada intinya kan kita udah ngomong presentasinya udah good ya, well done, semuanya oke. Nah ketika itu kondisinya itu berbalik kepada yang direkrut, ya dia mau nggak untuk merubah kehidupannya, itu W dulu, want. Tapi kalau dia so-so saja, ya udahlah, saya hanya mau begini-begini saja gitu loh. Jadi pendapatan income saya itu 10 juta ya sudah gitu aja. Anak saya mau 11 ya sudah. Pokoknya 10 juta udah selesai. Saya nggak mau nambah lagi, nggak mau terlalu capek. Pokoknya jam 5 saya akan off-kan telepon saya nggak bakal angkat telepon. Jadi dia adalah people 8 to 5. Orang yang bekerja selalu jam 8 buka telepon, jam 5 tutup telepon, selesai. Jadi nggak mau lagi care. Oke. Jadi berarti dia nggak mau. Jadi pada intinya orang tuh
kita kasih suatu bisnis, ya bisnis cycles dengan luar biasa, ya dengan tim kita Mercy luar biasa, mereka mau nggak? Itu pertama. Jadi teman-teman mungkin selama ini yang kuat rekrut, yang juga merekrutnya gagal, yang merekrutnya berhasil dan akhirnya gagal, teman-teman coba dipakai ini, coba rangkum lagi kembali, maunya tuh mereka ada nggak? Ya pasti mau. Kenapa? Dikasih duit. Ya, oh nggak apa-apa, 225 nanti dibalikin 3 bulan, oh mau lah. Ya, materai saya keluar deh, berarti nggak ada sama sekali, no beban. Ya, even itu free, ya, kemauannya itu nggak stabil. Oke, yang kedua, kenapa ada A? A itu able. Kita selalu merekrut tidak melihat kemampuannya dia. Oke, bukan berarti kita ngejudge kategorikan ini orang adalah bos, ini orang adalah pekerja, manajer, ini adalah karyawan, ini adalah bla bla bla. Kita bukan mengkategorikan, tapi kemampuannya dia itu sangat menentukan apakah kemauannya itu bisa dijalanin nggak. Kenapa teman-teman bisa stay di sini? Ya, karena teman-teman tuh coba jawab di kolom chat. Saya kasih waktu 30 detik. Teman-teman kategorinya apa? Sekarang, untuk kondisi saat ini, jam ini juga. Apakah teman-teman tuh mau dan mampu, atau hanya mau belum mampu? Atau mampu tapi belum mau? Di sini semua rekan-rekan ada yang dipaksa masuk ke dalam GM, lu harus masuk ya, lu nggak boleh nggak kasih muka lu harus masuk. Oke, ada yang memang dengan sukarela di black ke grup, langsung masuk sendiri. Oke, ya seperti itu. Jadi antara mau dan mampu, Anda tolong jawab di grup ya. Di chat ini coba, apakah Anda termasuk dalam kategori yang hanya mau, tapi mampu 50%, atau mau dan mampu? Vina udah jawab, dulu waktu join mau, tapi nggak mampu, bener. Sekarang udah dua-dua ya, Vin. Udah promosi juga ya, selamat Vina. Oke. Ya, ini untuk sekarang. Thank you teman-teman udah menjawab ya. Bisa saja kemauan itu ya dan kemampuan itu tidak pada waktu yang tepat. That's why tadi saya bilang WAT, want, able, and timing. Timingnya nggak cocok. Ada yang udah join beberapa tahun yang lalu, tapi dia suksesnya bukan sampai 5 tahun, mungkin tahun depan. Mungkin 3 bulan ke depan. So timingnya ini nggak cocok. Jadi di saat bukan zona nyaman ya, semua orang nggak nyaman dengan kehidupan ini, karena semuanya beban. Buka mata pagi harus cari duit. Itu kita pura-pura enjoy sebetulnya. Coba kalau duit udah ada di depan, 100 miliar, ya kita enjoy banget gitu. Jadi kalau disuruh cari 100 miliar, kita sebetulnya nggak enjoy. Itu pura-pura enjoy namanya. So itu adalah timingnya. Jadi ketika kita punya kemauan harus dalam waktu yang tepat, timing. Contoh saya dulu direkrut sama Mami, ya, mau, oke lah, masa nggak mau duit, ya, mampu, oke lah, kita bilang 50, jangan bilang 100%, sok kuat banget, oke? Timing, nggak cocok sama saya, karena mungkin bisnis lagi jalan, lagi run, pura-pura sok sibuk, waktu saya nggak ada, itu jawabnya ke orang tua, jadi pura-puranya, jadi saya nggak ada kombinasi, WAT, want, able, and timing, mau, mampu, dan waktu. Nah, ketika orang timingnya udah tepat, contoh, saya sekarang lagi pekerjaan, lagi sosok, lagi rusak, lagi pengurangan karyawan, contohnya. Berarti kemungkinan besar orang itu akan melirik kepada bisnis lain, contoh. Timingnya udah tepat dong, ya, oke? Mampu banget, karena kenapa? Dia udah punya relasi dan lain-lain. Mau, aduh, asuransi gue nggak mau deh, gue nggak mau dijauhin teman-teman. Nah, so kalau ketiga itu nggak kombinasi, dia nggak sukses. Itu dari saya. Jadi saya itu seperti itu. Jadi kategorinya ketika Anda merekrut, contoh Linawati rekrut saya nih, posisi saya sekarang lagi kerjain bisnis lain. Mau duit kok? Mau lah, gila, masa 1M nggak mau? Orang gila aja 1M mau gitu loh. Mampu nggak? Ya tergantung deh. Kalau saya mau ya saya mampu. Oke, jawabannya gitu ya, gampang ya. Timingnya nggak cocok. Sekarang saya lagi bisnis baru nih, gini. Karena ini pengalaman dari tahun lalu, ya, rekrutan di tim lumayan. Mau dibilang banyak? Tidak. Lumayan. Oke. Tapi kenapa 50%-nya drop? Why? Ada 1-2 case yang kategorinya kita bisa dibilang dia punya kemampuan besar. Oke? Big boss, ya, relasi bagus, oke? Teman-teman pada bilang dia ketua, oke? Ketua organisasi dan lain-lain, oke? Berarti kemampuannya bagus dong. Kemauan dia oke, karena kenapa? Di situ bisnisnya lagi jelek. Berarti mau dan mampu udah oke ya.
Oke, pas timingnya ini, baru ujian udah mau jalan, oke, ada project baru masuk. Dia setia dong dengan bisnis dia yang lama. Ya, ketika dia udah oke, ternyata timingnya nggak cocok. Paham teman-teman? Jadi ketika kita berusaha merekrut, kita harus melihat juga apakah mereka cocok nggak dengan 3 kriteria ini. Kadang-kadang orang terlalu memaksain, ya udahlah aku coba-coba deh, ya udah masuklah coba-coba, masuk ke Zoom oke lah, BOS oke, masuk oke, berarti kan dipaksa masuk oke, tapi timingnya nggak cocok, selesai. Jadi kadang-kadang ada orang yang kenapa tidak seperti Ratna tadi bilang, orang tuh tidak stay di bisnis servis ini padahal income-nya luar biasa, waktunya nggak tepat. Itu orang semua mampu, orang semua mau duit, mau mampu, so-so lah, tergantung kriterianya, tapi timingnya itu nggak cocok. Bukannya kitanya nggak jago rekrut sebetulnya, bukannya kita nggak kuat rekrut, tapi rekrutannya ini timingnya yang nggak cocok. Nah, ketika kita paksain dia masuk, dia cuma hanya untuk ya udah, paling ikut Zoom, video nggak buka, lepasin lah, dia tinggalkan, dia mungkin pergi mandi. Gitu. Yang penting kasih muka lah sama William, selesai. Nah, jadi itu udah pernah kejadian dan semuanya itu related dengan seperti itu. Jadi ketika kita mau bangun kerajaan bisnis ini, kita harus bisa bersabar menghadapi itu. Nah, kadang orang diberikan itu di depan. Kadang orang diberikan itu di belakang. Jadi ketika kita berusaha seperti itu, pesan saya cuma jangan stop aja. Karena kalau kamu nggak merekrut, kamu game over. Rekrut or die. Nah, masalahnya kita kalau rekrut, orangnya belum jelas, jangan putus asa, jangan ditinggalkan juga. Tapi itu adalah backup planning, cadangan. Kita rekrut lagi yang lain. Karena kita nggak tahu timingnya manusia ketika connect itu nggak tahu. Ada agent saya yang sukses, udah selesai dikasih tahu segala macam, dia bisa closing itu karena bisikan dari samping. Dapat calon rumah bilang, tuh jalanin lah, servis bagus kok. Pak, sepupu gua itu bagus loh di servis. Maksudnya di perusahaan asuransi lain. Lu jalanin lah. Dari situ dia gerak tiba-tiba. Kalau saya ngomong, dia nggak mau. Nah, timingnya nggak cocok kalau saya ngomong. Tapi ketika dia mendengarkan orang yang mungkin dia cintai, nggak mungkin dia cintai saya, cowok. Agent saya cowok cintai saya pun takut. Jadi harus calon istri dia yang membisikkan sesuatu kepada dia, dan dia tiba-tiba datang. Kok, ini produk gimana? Loh, ini kok kontak. Saya orangnya nggak langsung terima. Tiba-tiba kenapa tanya gitu loh. Saya selalu tanya lagi. Kenapa tiba-tiba bangun dari tidur, nakku? Apa yang terjadi? Sleeping Beauty? Lu sleeping handsome kali. Tidur, tiba-tiba bangun. Nanyain bapaknya, hari ini masak apa? Salah, nanyain mama, hari ini masak apa? Gitu. Tiba-tiba dia bangun, ya itu harus tanya, gue tanyain. Oh, ternyata clue-nya itu. Berarti dia udah mau, udah mampu, cuma timingnya nggak cocok. Itu menurut saya sih. Jadi sebetulnya nggak ada yang lain sih. Cuman kesabaran teman-teman saja. Ya, bahkan sekarang teman-teman yang ada di sini, yang baru memulai, atau yang sudah memulai, sudah mencapai sesuatu, pasti teman-teman ada banyak yang merasa bahwasanya, oh susah ya, kayaknya stay positif itu susah. Bukan stay positifnya susah, waktunya ini, ketika Anda sabar, selesai, positif tetap positif, kalau negatif ya habis. Ya teman-teman yang pernah dengar nggak, kalau misalkan negatif, kali negatif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama positif. Ketika kita drop, ya, kita cari juga sesuatu yang positif, ya, itu bisa saja cross. Jadi intinya apapun kejadian sekarang dalam merekrut itu tidak ada yang sepertinya, oh nanti saya merekrut dia nggak jalan, impact. Impact saya tahun lalu 9. Ada teman-teman yang bantu mau cek ke agent saya? 9. Impact. Udah selesai, ada yang nggak mau ujian, ada yang mau cekek. Apakah saya langsung resign? Minta sama Pak Hibing, saya akan demosi saja, Pak. Saya nggak berhasil menghidupkan impact-nya 9 orang? Tidak. Apakah saya tinggalkan 9 orang? Tidak. Tetap diasuh, tapi saya mencari yang lain. Jadi prinsipnya, kesabaran itu, karena prinsip saya kalau kita jualan 10-1, ya, kita ketemu 10 dalam 1 minggu, 10-1, 10-3 yang hot prospect, 1 yang closing, benar ya? Ya, berarti 9-nya masih pending. Nah, kalau menurut saya, agent itu 101. Oke, 100 yang direkrut, 10 yang stay, 1 yang jadi leader. So, kalau mau tembus leader, ya, kalau mau berhasil, rekrut 100 orang.
Ya, tapi nggak semua seperti itu. Makanya kadang-kadang kan ada yang merekrut 10, oh ternyata orang ke-11-nya udah bisa jadi leader. Makanya maksud saya berusaha sampai maksimal, karena Anda akan ketemu satu orang dari 100 orang itu. Karena mungkin Anda tanya, leader Anda, perekrut Anda adalah satu dari orang 100 itu. Percaya nggak percaya? Thank you, Lina. Sekian dari saya, thank you teman-teman. Aku sampai terpesona kok. Jangan, nanti kayak agent aku cowok yang jatuh cinta, payah. Nanti aku Jadi mau minta kok. dia resign susah. Jangan. Thank you. Oke, thank you Ko Lina. William Aman Thank you sharingnya. semuanya. Thank you, Lina. Jadi intinya itu kita perlu memiliki yang namanya WAT, W-A-T, want, able, dan timing. Jadi ketiga-tiganya itu harus komplit, maka sukseslah kita. Benar ya Ko ya? Ya, amin. Ya, thank you Ko William untuk tips. Thank you juga link Lina, plus thank you recruiting-nya. semuanya. Kombinasinya sangat luar biasa sekali Ko. Ya, terkombinasi ya? Iya, pas mantap Ko. Oh ya, pas mantap ya, oke. Nanti tambahin lagi, dari WAT susah lagi, nambah lagi nanti. Iya, istilahnya. betul ya Ko ya. Oke lah. Nah, jadi tadi Ko William udah milih kok gambarnya. Saya milih 2 tadi, nanti saya bacain yang 2. Oke, yang milih 1 siapa tadi ya? Kalau gitu aku minta bantuan sama Hollandiana aja lah yang nomor 1. Ya, Bantu boleh. bacakan sis Holland. Jika memilih wanita pertama, kamu cenderung orang yang tenang dan percaya diri. Kamu tidak takut akan rintangan dan cobaan baru. Kamu juga siap untuk menyelesaikan setiap dan semua kesulitan dengan kepala tegak. Kamu berani mengambil hal-hal baru dan dengan antusias melakukan apa yang kamu suka. Kamu tidak mudah dirobohkan dan terbuka untuk setiap belokan di sepanjang jalan. Kamu sabar dalam mencapai tujuan kamu dan mampu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu bukan orang yang pemalu, tapi berani dan tegas. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu pasti akan mendapatkannya. Oke, thank you sis Holland. Nah, ini yang kedua, Ko William Aman Ko. Oh, saya ya? Iyalah, Ya, kan saya nomor milih 2. yang kedua, karena ada 5 nggak boleh pilih 5. Jadi ya, mohon maaf saya pilih nomor 2 aja. Nah, ya. Oh iya. Kemudian jika kamu memilih wanita kedua, kamu berarti kamu adalah orang yang mudah bergaul, yang dengan cepat menjalin kontak dengan orang lain. Kamu juga agak naif, oke? Terkadang bisa sembrono, maybe. Pada saat yang sama, kamu tahu cara mencapai tujuanmu pasti. Kamu adalah orang yang santai, yang sering dengan dalam suasana hati yang baik dan menyenangkan. Nggak tahu juga. Kamu cenderung tersenyum ketika keluar dengan semua orang di sekitar kamu, ya, daripada menunjukkan kesedihanmu. Buset. Kamu mencoba untuk tetap positif dan tidak mengambil hal-hal buruk atau jahat ke dalam hati, benar. Tapi ini tidak selalu terjadi, dan kadang-kadang bahkan kata negatif sederhana akan dilemparkan padamu, dapat melukai jiwamu. Waduh, ini pusing. Oke, thank you Lina. Oke, thank you Ko. Nah, kemudian yang wanita nomor 3, saya mau Ci Ratna lah yang bantu bacakan, boleh Ci? Oke, Lin. Ya, jika kamu memilih wanita di gambar nomor 3, kemungkinan besar kamu adalah orang yang pemalu. Kamu adalah orang yang tidak langsung terhubung dengan orang lain, tetapi dengan waktu kamu dapat sepenuhnya mengungkapkan diri. Kamu suka semuanya sesuai rencana dan tidak terlalu suka spontanitas. Kamu baik, bebas konflik, dan tidak tersinggung oleh hal-hal lama. Kamu melihat jauh ke dalam jiwa, mencoba memahami emosi dan perasaan orang lain. Kamu tidak takut menjadi tidak nyaman untuk membuat orang lain bahagia. Tetapi harmoni penting bagimu. Jadi terkadang kamu perlu sendirian dengan diri sendiri. Wah, seperti itu, Lin. Ya, oke. Thank you, Ci. Oke. Nah, kalau yang terakhir ini saya mau minta bantuan Ci Leni yang tadi testimoni. Masih ada, Ci? Mana Ci Leni? Gimana, Lin? Ci, tolong bacain Ci slide yang nomor 4 ini, Ci. Oke. Lalu jika kamu memilih wanita nomor 4, kemungkinan dirimu memiliki banyak ketenangan, tidak mudah mempermalukan atau membingungkanmu. Kamu lebih suka memberi preferensi pada pikiran daripada hati.
Kamu tahu, jika dirimu dapat mencapai banyak hal, dan karena itu tidak takut dengan kesulitan yang menghadangmu. Kamu adalah orang yang bangga, yang hidup dalam harmoni dengan dirimu sendiri. Untuk semua tekadmu, kamu adalah orang yang lembut. Kamu memikirkan orang lain dan tidak akan membayangkan mereka, bahkan untuk mencapai tujuanmu sendiri. Kamu mungkin terlihat dingin, tetapi dalam kenyataannya, kamu adalah orang yang mudah bergaul dan siap membantu yang membutuhkan. Oke, thank you, Ci. Oke. Ini masih ada ini yang nomor 5 ini kan. Nah, untuk wanita yang terakhir saya mau minta bantuan Kristiana. Ada Kris? Saya baca ya, Naya. Oh, Civiti aja. Boleh, boleh. Silakan, Ci. Oke, jika memilih wanita yang terakhir, bisa berarti dirimu adalah orang yang mandiri dan gigih. Kamu terbiasa mencapai tujuanmu. Kamu dapat memperbaiki diri sendiri jika perlu. Kamu percaya diri dan mandiri. Jadi, kamu jarang meminta bantuan atau menerimanya dari orang lain, meskipun mereka siap memberi kamu dukungan dan perhatian. Kamu keras kepala dan tidak mudah bagi orang untuk meyakinimu dan mengubah pikiranmu menjadi tentang sesuatu. Kamu juga tidak mudah bertemu orang baru, tetapi mereka yang mampu meraih hatimu akan menjadi teman sejatimu yang sepenuhnya dapat mengandalkanmu. Itu, nah. Oke, thank you, Civiti. Sama-sama. Nah, teman-teman, di sini kita ada akun medsos Mercy ya, dari Instagram, Twitter, Facebook, hingga YouTube. Jadi yang Instagram, Twitter, dan Facebook silakan di-follow. Yang YouTube, ya tolong di-subscribe. Subscribe ya. Bener kan sih Solan? Subscribe. Benar. Oke. Nah, kemudian karena sudah saya bocorkan yang tes kepribadiannya, maka berakhirlah sesi Jimit kita. Nah, satu pesan buat teman-teman semua, happy selling in this pandemic, focus on productive activity, nothing is impossible. Semangat teman-teman semua. Oke, nah sebelum sesi akhir saya mau minta